Halo semuanya, belajar sejarah bareng aku yuk di Keraton Kasepuhan Cirebon. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ciansal Oktapani, kelas 12/4 di SMA Negeri 1 Maja. Dan aku tertarik banget untuk mampir ke sini. Kalian tahu gak, ternyata keraton ini adalah bagian Kesultanan Cirebon yang terpecah menjadi 3 kesultanan utama, yaitu Kesepuhan, Kanoman, dan Penembahan Cirebon pada 1678. Berarti Keraton Kasepuhan Cirebon ini usianya 6 abad loh. Wah, sudah lama kan? Yuk kita masuk ke dalam Agung Pakuwangti. By the way, di sini tuh tempatnya bersih banget dan terjaga. Soalnya di setiap titik ada orang-orang yang menyapu dan membersihkan tempat ini. Nah guys, di sini juga ada sumur loh. Di sini ada sumur Agung, sumur 7, dan sumur Kejayaan. Kalian penasaran gak? Yuk ikutin aku. Nah, di tengah perjalanan kita menuju 3 sumur itu, aku menemukan satu kolam ikan yang dulunya tempat untuk menyucikan diri sebelum ke sumur itu. Nah, ini dia kolamnya. Tapi sayangnya kolam ini sudah keruh dan hanya ada satu penunggu, yaitu ular. Kalau ini pohon soka. Pohon ini usianya sama dengan keraton ini, karena pohon ini ditanam bersamaan dengan pembangunan keraton ini. Kalian salvo gak sih sama batu bata yang menjadi benteng di area ini? Itu ditempel bukan menggunakan semen, tetapi menggunakan putih telur. Ini dia tujuan utama kita, yaitu sumur 7. Ini bukan berarti sumurnya ada 7 ya, tetapi ini tuh konon katanya sumur ini mengandung dari 7 mata air. Biasanya sumur ini digunakan untuk acara 7 bulanan, acara perkawinan, dan menyucikan diri. Di sumur ini kita bisa meminum air dan cuci muka. Selain itu, kita juga bisa mandi loh di sini untuk menyucikan diri kita. Kalau ini namanya Sumur Agung. Sumur Agung konon katanya mempunyai 3 rasa loh. Jika air ini diminum terasa manis, berarti tubuh kalian sedang capek atau lelah. Jika air ini diminum terasa tawar, berarti tubuh kalian dalam kondisi baik-baik saja. Dan jika air ini diminum terasa pahit, berarti di dalam tubuh kalian ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan dokter pun tidak mengetahui penyakit itu apa dan tidak bisa mengobatinya. Katanya sumur ini banyak banget manfaatnya untuk kesembuhan, untuk karir, untuk kejayaan, dan untuk jodoh. Tapi sayangnya kita gak bisa masuk ke sumur Kejayaan, soalnya yang bisa masuk hanyalah laki-laki. Konon katanya kalau perempuan ada yang suci dan tidak suci. Karena sumur Kejayaan adalah tempat wudhu para Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati.
Oh iya, di Keraton Kasepuhan Cirebon ini ada tokoh penting yaitu Pangeran Cakrabuana dan Pangeran Martawijaya. Selain itu, ada juga tokoh yang terkait dengan Keraton Kasepuhan Cirebon yaitu Ratu Dewi Pangkuwati, Sunan Gunung Jati, dan masih banyak lagi tokoh yang terkait dengan Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, di sini juga ada museum, yaitu Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Yuk kita masuk. Pertama masuk, kita disambut dengan pusaka-pusaka dan senjata saat penjajahan dulu. Selain pusaka dan senjata, di sini juga banyak sekali peninggalan alat musik. Kalau ini namanya baju jirah. Baju ini adalah hasil rampasan perang dari tentara Portugis. Kalau ini kereta Kencana Singabarong. Kereta ini dibuat oleh Penembahan Losari pada 1459. Kereta Kencana Singabarong ini digunakan oleh Raja dan Sultan untuk upacara penting seperti kirab 1 Muharram dan pelantikan kesultanan. Di sini juga masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah seperti wayang kulit pusaka yang usianya 500 tahun yang merupakan peninggalan dari Sunan Gunung Jati. Nah, ini nih yang paling menarik, lukisan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Kalian tahu gak kenapa lukisan ini paling menarik? Karena lukisan ini dibuat 3 dimensi yang mata dan kakinya seolah-olah mengikuti arah kita berada. Karena keunikannya, lukisan ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Ini ada ukiran-ukiran yang dibuat oleh Ratu, Raja, dan Kesultanan Cirebon ini. Ini ada ukiran Kama Sutra, ukiran Ganesha, dan ukiran kayu khas Cirebon. Gimana? Seru kan belajar sejarah bareng aku? Kira-kira kita belajar sejarah di mana lagi ya? Sekian dulu dan bye-bye semuanya.